dilaporkan sendiri oleh pelakunya Jamila pada pihak kepolisian. Kepada pelacur, sang presiden dan kepada para wartawan, Jamila mengaku membunuh Menteri Nurdin dengan sadar. Sidang kabinet yang kali ini berlangsung diselimuti suasana haru. Cara dan tempat kematian Nurdin oleh berbagai pihak dinilai sebagai kegagalan presiden dalam menyeleksi kualitas moral para anggota kabinet. Para pengamat politik menyerukan agar semua pihak, terutama para politikus, mengambil pelajaran dari kematian Nurdin, memberikan kebebasan pada presiden menentukan kabinetnya tanpa dibebani. Jailani, Jailani, saya Bu, saya di sini Bu. Suruh perempuan itu berhenti mengaji. Ngajinya itu membuat telinga ibu serasa terbakar. Jailani tidak paham Bu. Suruh perempuan itu berhenti mengaji. Jailani bingung Bu. Jangan kau berpura-pura, Jailani. Tidak Ibu. Jangan kau berpura-pura seolah-olah kau tidak tahu apa yang terjadi di rumah ini. Saya mohon maaf Bu Hariman, tapi saya betul-betul tidak paham. Panggil Jamila kemari. Baik Bu. Saya di sini Bu. Jilbabmu itu, melihatmu mengenakan jilbab, ibu merasa bersekongkol dengan setan menghina almarhum ibumu. Ayahmu menjualmu ke mucikari saat kau masih ingusan. Dalam keadaan sekarat, ibumu menculikmu dari mucikari itu, lalu membawamu ke rumah ini. Dia berharap agar kau tumbuh dengan sehat. Dan apa yang kau lakukan? Kau selalu ditakdirkan untuk menjadi pelacur. Ibu hanya memintamu menyebutkan satu nama, Jamila. Bapak Wardiman atau Hendra, putra ibu. Hanya dengan begitu, ibu punya sesuatu untuk membelamu. Kau malah berkeras mengunci mulutmu. Selalu begitu, membisu dan pergi. Mau kemana kamu? Menggelandang di jalan-jalan, menjajakan perutmu yang buncit itu. Jailani! Jailani!
dua lelaki terhormat di keluarga setiap malam mengarayangi tubuh dan merenggut kesucian. Pelacur bicara tentang kesucian. Dengar ya, aku sudah 3 tahun menjadi kepala sipir di sini. Sudah kenyang dengan cerita pembelaan diri seperti itu. Anak-anak yang diperkosa, dianiaya, bahkan diperdagangkan. Kalaupun kau butuh korban, bukan berarti kau berhak membunuh orang lain. Aku membunuh 2 lelaki itu dalam waktu bersamaan, Buria. Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kau bangga? Apa yang kau banggakan? Hah? Apa? Menjadi sorotan di mana-mana? Atau menjadi berita utama di koran-koran? Kamu itu pelacur. Seharusnya kamu malu. Jamila, turunkan kakimu. Jamila, turunkan kakimu. Kenapa? Terangsang. Jangan lihat. Dasar pelacur. Aku dipenjara di sini karena membunuh Pak Polisi, bukan melacur. Jadi aku pembunuh, bukan pelacur.
Ya sudah. Bunda cukup kuat. Ya, Tuan. Jaga mereka baik-baik, Pak. Kita semua tahu tidak ada anak yang terlahir kotor. Tapi aku saksi, Pak Polisi. Dunia yang tamak dan penuh kemunafikan dapat dengan mudah mengotori dan menjerumuskan mereka. Aku salah satu dari mereka, Pak Polisi. Aku sudah membunuh sejak aku masih kanak-kanak. Sejak aku tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Dan itu menakutkan. Sekarang Bapak percaya kalau aku adalah seorang pembunuh. Dan Bapak membenciku sekarang. Pansus RUU APP menipu masyarakat PTP yang merupakan. Hari ini pengadilan akan memutuskan hukuman. Aku yakin semua orang akan ramai membicarakannya. Forum Pembelaan Imam Maksa atau PI akan mengerahkan ribuan masanya ke depan kantor pengadilan, memastikan bahwasanya Jamila akan dijatuhi hukuman mati. Forum Pembelaan Iman Bangsa, milisi moralis munafik itu. Andaikan mereka tahu apa arti moral, mereka akan tahu moral seperti apa yang menimpa nasibku, Pak. Dan seharusnya mereka mengangkatku menjadi anggota kehormatan, Pak. Kemana kamu? Tugas kamu itu menjaga napi, bukan bercengkrama dengan napi. Kamu juga pembunuh, pelacur, sekarang siap jadi martir. Kamu itu pembunuh, Jamila. Kamu pelacur. Jadi jangan bermimpi menjadi pahlawan. Politik. Politik itu pelacur, Buria. Aku tidak ada bedanya dengan politikus. Berteriak-teriak tentang moral. Lelaki selalu gegap gempita kalau bicara tentang moral. Kenapa, Buria? Bahwa aku kehadapan mereka, Buria, dengan ngerti sedikit terbuka, moral tidak ada lagi. Duduk! Aku benci orang-orang yang membesar-besarkan politikus. Mau berdasi, bersorban 7 tingkat. Politik dengan aku tidak ada bedanya, Buria. Sama-sama pelacur. Tapi kau pelacur yang dalam beberapa hari akan dihukum mati. Ya, betul. Aku membunuh pejabat tinggi itu dengan tanganku sendiri, Buria. Aku membunuhnya dengan sadar. Orang-orang seperti itu emang harus dibunuh. Cukup. Kenapa, Buria? Kenapa? Kenapa, Buria? Karena aku tidak ingin hukumanmu diberatkan, Jamila. Buria. Setelah sekian lama kau sibuk mengejekku, mencaci makiku, dan sekarang kau mendadak peduli denganku. Iya. Saya peduli padamu, Jamila. Saya peduli. Karena itu, saya tidak ingin ocehanmu didengar oleh mereka dan hukumanmu diberatkan. Bagaimana, Buria, kalau aku ingin mereka semua mendengar ocehan-ocehanku? Wahai rakyat penderitannya sama denganku. Betul. Wahai ibu-ibu pejabat yang terhormat. Wahai para alim ulama. Jadilah, kenapa, Buria? Ibu lihat tahu bagaimana para ulama melihat orang-orang sepertiku. Neraka jahanam, Buria. Kenapa, Buria? Bukankah orang yang akan dijatuhkan hukuman mati boleh meminta apa saja sebelum ajalnya tiba? Bagaimana pendapat Bunda? Kalau permintaan terakhir adakah ditiduri oleh presiden? Bahwa dia sudah isolasi petugas. Stop! Aku lebih suka
ketimbang memintanya untuk memberi ampunan. Karena keampunan akan memperpanjang masa kesialanku. Bawa dia ke ruang isolasi, petugas. Stop! Stop! Ibunya tahu tidak ada satupun orang yang mau jadi pelacur meriah. Tidak ada satupun yang mau jadi pelacur meriah. Siapa yang menanamkan kebencian di dadaku? Siapa yang menginginkanku jadi pelacur? Keluar! Siapa yang menanamkan kebencian di dadaku? Siapa yang menjadi pelacur? Siapa? Sikap keras terhadap api baru sebagai latihan mental itu bagus ya. Tapi mengejeknya, melecehkannya itu tidak pantas ya. Cukup! Dalam hitungan hari, perempuan itu akan dihukum mati. Tapi kenapa kau mengejeknya? Kenapa? Kau cemburu? Cemburu kau bilang? Seharusnya kau ngaca. Tidak ada laki-laki yang pantas untuk saya, termasuk kau. Dia tidak pantas masuk ruang isolasi dia. Cukup! Dia tidak melakukan tindak pidana. Baik, tapi kalau kau tak ingin mendapatkan masalah, kembalikan dia. Keluar! Ya Tuhan, kebencian apa ini? Ya Tuhan, kebencian apa ini? Bu Darno, sebentar Bu. Ada apa lagi Tati? Jamilah hanya ingin TKI, udah cari agen TKI kalau begitu Tati. Tolong saya, Bu. Saya ingin jadi TKI. Hei, saya tidak tahu kamu siapa. Mandi dan makan dari saya. Tapi apa Jamilah? Tidak sedikit pun nasihat saya yang kamu indahkan Jamilah. Saya tidak akan selamanya menumpang, Bu. Tapi saya harus kerja. Saya ingin jadi TKI. Jadi TKI? Pernah baca koran? Nonton TV? Pernah? Pernah, Bu. Lantas, lihatkah kamu Jamilah bagaimana TKI dipulangkan? Ketakutan, berjejal-jejal seperti sampah Jamilah. Lihat, Bu. Kau tahu bonek, Ningsih, yang sekarang mereka terancam hukuman gantung Jamilah. Kau tahu, kulitmu yang mulus ini disetrika oleh majikan yang sinting, diperkosa setelah seharian. Sikat ubin Jamilah. Jamilah hanya minta diberikan cukup tadi. Sejak kapan kamu jadi makelar? Saya tidak punya ijazah, Bu. Dan saya dengar si Mami bisa membantu. Maka dari itu Jamilah, tanpa ijazah kau akan jadi babu. Si Mami hanya akan memerasmu dari ujung rambut hingga ujung kuku kakimu Jamilah. Jadi TKI itu ibaratkan main judi Jamilah. Kau akan beruntung jika mendapatkan majikan yang baik. Jika tidak, kau akan jadi korban penganiayaan dan tetap miskin Jamilah. Tapi saya ingin punya uang, Bu. Dan saya tidak punya ijazah. Justru itu Jamilah, sudah kubilang, tanpa ijazah kau akan jadi babu. Di sini kau bisa buka toko, jual gado-gado, punya banyak uang. Jadi TKI membuat matamu silau Jamilah. Padahal di sini kau bisa menjadi ratu. Tapi saya ingin punya uang yang banyak, Bu. Saya ingin menyekolahkan adik saya. Saya tidak ingin adik saya menjadi seperti saya. Oh, ini intinya. Kau ingin punya banyak uang rupanya Jamilah. Baiklah, ibu akan mengajarkanmu bagaimana cara mendapatkan uang yang cepat, enak dan banyak Jamilah. Tapi Jamilah hanya ingin TKI. Cukup Tati, cukup. Jangan ikut campur. Keluar. Keluar Tati. Baiklah Jamilah. Kau mau belajar ya? Mau, Bu. Sekarang umurmu berapa Jamilah?
Sekarang ibu mau kamu umurnya 18 tahun, Jamila. Tapi umur saya baru 14 tahun, Bu Darno. Iya, ibu mau umurmu 18 tahun, Jamila. Kenapa, Bu? Karena ibu mau. Dan karena kamu mau banyak uang, kan? Mau, Bu. Baiklah, itu kesepakatannya. Jika tidak, nyawa taruhannya Jamila. Ayo Jamila. Ayo Jamila. Ayo Jamila. Sudah, bangun, baris semua. Cepat, diri, cepat diri. Ayo. Badan kau yang tipis ini apa kayak dingin sama kau? Kenapa? Mau coba. Kemari, kemari. Kamu, yang tipis. Kemari kamu. Tuh kan, laris. Keluarkan KTP kamu. Bapak mau ngambil sendiri atau aku yang ngambilin? Lancang. Keluarkan saja KTP kamu. Ini, Pak. Oh betul, kamu sudah 19 tahun. Iya, Pak. Baiklah. Sekarang kamu bantu saya. Kumpulkan semua KTP teman-teman ini. Gak mau. Hei, Kenapa kalian nggak mau? Hah? Damai saja, Pak. Damai. hei, siapa itu? Siapa yang mau di belakang? Tugas. Siapa? Sini. Ayo sih. Iya Pak. Oh, jadi kamu yang bilang damai-damai. Hari gini ngajakin polisi korupsi. Ceh. Hei, yang muda. Siapa itu? Maju ke depan. Kenapa, Pak? Ajar. Kamu kumpulkan semua KTP teman-temanmu. Enggak, saya bukan polisi. Cepat, bongkar tas mereka semua. Saya bilang enggak. Bangkang. Petugas, Siap. laksanakan. Siap. Laksanakan. Batiklah, bangsat. Satu jalan.
tahu di mana Jamilah. Apa ini? Solidaritas. Budarno yang menempeleng Jamilah yang cantik dan lemah lembut. Kita di sini punya aturannya. Yang membangkang punya ganjarannya. Jamilah mendapatkan 20 kali lipat dari apa yang kalian dapatkan. Buku-buku mahal, kursus, sekolah. Ibu tidaklah menginginkan Jamilah pergi dari sini. Ibu hanya ingin Jamilah tidak bunting dan bunting. Bagaimana Jamilah mendapatkan uang jika ia bunting? Kau mau kemana, Tati? Oh, ini dia Ratu datang rupanya. Mana kau? Kalian tahu apa masalah teman kalian ini? Sombong, merasa memberi pemasukan, lantas ingin menekan. Kau mau kemana, Jamilah? Saya hanya ingin berpamitan dengan kawan-kawan, Bu. Ingin berpamitan? Mencari germo? Ya, begitu. Mencari germo sebaik aku, kau tidak akan menemukan Jamilah. Saya tidak ingin cari germo, Bu Darno. Saya hanya ingin pergi. Pergi mensucikan diri, membersihkan diri. Kau diciptakan sebagai pelacur, Jamilah, dan akan selalu begitu, Jamilah. Tidak, saya tidak ingin menjadi pelacur dan tidak diciptakan untuk itu. Ibulah yang membuat saya menjadi pelacur. Ibulah yang menipu dan memeras saya, sama seperti ibu memeras semua teman-teman. Mundur! Jangan berani-berani ibu menyentuh saya. Oh, begini rupanya. Setelah kemakmuran karena kebaikanku, kau berani melawan. Kau ingin jadi dosen, jadi guru ngaji. Kacang lupa kulitnya, Jamilah. Ini, Bu, untuk membalas semua kebaikan hati ibu. Saya akan tetap melacur, Bu Darno, tapi saya akan melacur sesuai dengan keinginan saya. Kami akan tetap melacur, tapi kami akan melacur sesuai keinginan kami. Kami akan tetap melacur, tapi kami akan melacur sesuai keinginan kami. Kami akan tetap melacur, tapi kami akan melacur sesuai keinginan kami. Kami akan tetap melacur, tapi kami akan melacur sesuai keinginan kami. Kami akan tetap melacur, tapi kami akan melacur sesuai keinginan kami. Jamilah. Siapa yang memberi izin perempuan ini masuk? Siapa? Jamilah. Untuk apa ibu susah-susah payah datang kemari? Untuk membelaku, memberi kesaksian. Kalau betul aku adalah seorang pelacur yang berhati lembut yang tidak mungkin melakukan pembunuhan keji. Jawab! Atau ibu ingin menyampaikan rasa bersalah ibu karena telah menghina bayi-bayi di cabangku. Cabang-cabang bayi itu tidak pernah lahir, Bu Darno. Aku takut mereka akan bertemu orang-orang seperti ibu. Aku memutuskan untuk membunuhnya. Catat pria, laporkan ke jaksa. Aborsi. Agar alasan menjatuhkan hukuman matiku semakin lengkap. Hawa nafsu lelaki bisa meluap kapan saja, Bu Darno. Oleh karena itu, anak gadis-gadisku kelak sah untuk diperkosa, sah untuk dibelenggu, dan kehilangan keceriaan. Dan dijadikan hawa nafsu oleh orang-orang seperti ibu. Diperdagangkan, diludahi, dikejar-kejar.
diperundang-undangkan. Bagaimana pendapat Ibu tentang RUU anti cabul itu? Happy? Sebuah undang-undang yang menggantikan serta-merta kedudukan kitab suci. Sebuah undang-undang yang membuat para ulama menjadi menganggur. Dan anak budahmu tidak peduli lagi dengan beribadah. Dan itu adalah santapan empuk orang-orang seperti Ibu. Keluar Budarno. Keluar. Keluar Budarno. Keluar. Terima kasih Budia. Kau telah mendatangkan perempuan itu untuk mematangkan kemarahanku. Tapi sekarang pergilah. Pergilah Budia. menghisap darah dan kehidupanku. Tidak puaskah kalian melihatku digiring ke tiang gantungan? Tinggalkan aku. Kalian menyaksikan betapa kejamnya dunia terhadap kami, mengejar-ngejar kami, meludahi kami. Tapi kalian tidak bisa menipu Tuhan. Dia tahu para pelacur tidak akan ada kalau tidak ada orang-orang seperti kalian. Aku tahu aku akan segera mati. Aku tahu aku akan masuk neraka. Tetapi aku tahu aku tidak ditempatkan di neraka yang sama seperti kalian. Tidak. Tolong. Tolong. Kamu kenapa, Jamila? Kenapa? Jamila. Ibunda tolong. Aku tidak pernah bercita-cita untuk menjadi pelacur. Iya. Aku membunuh suami Bu Wardina dan anak tunggalnya Bu Dia. Iya, Jamila. Berhenti dari Budarno. Aku dikirim ke Kalimantan dan aku kembali membunuh Muria. Tidak, Jamila. Aku membunuh Budia. Aku membunuh Budia dengan sadar, bukan untuk pembelaan diri. Aku membunuh Budia. Baik. Tapi pengadilan tidak boleh tahu itu pernah terjadi, Jamila. Tidak boleh tahu. Terima kasih, Bu. Kau akhirnya mau menjadi sahabat. Tetapi Bu, aku harus mati. Karena itulah yang bisa menghentikanku, Muria. Aku harus mati, Muria. Aku takut.
Aku tidak bisa menutupi ingatanku, Muria. Aku akan kembali membunuh. Aku akan kembali membunuh, Muria. Aku akan kembali membunuh. Aku akan kembali membunuh, Muria. Aku akan kembali membunuh, Muria. Ya Allah, apa ini? Aku kembali melakukan kehilapan itu. Aku kembali membunuh. Aku kembali membunuh. Ya Allah, ampuni aku, Ibu. Ampuni aku, Bu. Ampuni aku. Periksa semua tempat. Siap, siap. Semua. Siap. Keluarkan semua pelacur-pelacur itu dari kamarnya masing-masing. Siap. Kumpulkan semuanya di pendopo utama. Siap. Laksanakan. Siap, laksanakan. Kumpul. Cepat. Cepat. Diam di tempat. Dirjen. Cepat. 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 Malam ini Budia telah dibunuh dengan cara yang sangat biadab. Sebagai alat negara, saya bersumpah akan memberikan ganjaran yang setimpal terhadap pembunuh biadab itu. Pertengkaran almarhumah dengan Jamilah sore tadi memang tidak bisa dijadikan sebagai bukti bahwasannya Jamilah adalah pelaku atas insiden tersebut. Akan tetapi dengan tiba-tiba hilangnya Jamilah malam ini, dia diduga keras terlibat akan insiden ini. Gak mungkin, Pak. Pak. Sekarang demi keadilan, demi seluruh jasa-jasa beliau, saya dan kita semua harus mencari Jamilah dan Melani yang telah hilang 4 hari ini. Apakah ada di antara kalian yang melihat Jamilah sebelum dia menghilang? Aku tidak menghilang. Aku ada di sini. Dan aku betul telah membunuh Budia dan siap untuk ditangkap. Tugas. Tapi sebelum kalian menangkapku, aku ingin Anda menjawab pertanyaanku. Bagaimana dengan Dinda? Tugas. Dinda menghilang dari 2 minggu yang lalu dan kalian para petugas tidak ada yang mencarinya. Kenapa? Kenapa? Kenapa Dinda tidak dicari?
siapa ini, Mbak? Baju siapa ini? Ini baju Dinda, Mbak. Berlumuran darah. Hei Jamila, di mana kamu? Pelacur sialan. Hei Jamila, kau tidak akan disakiti. Saya Yamin. Keluarlah Jamila. Hei pelacur, keluar nggak kamu? Kalau tidak, saya tembak kamu. Mampus kamu kan? Kamu tidak akan berhasil, Mila. Kenapa melarikan diri? Jawab, pelacur berhati setan. Karena aku tahu kalian tidak akan membawaku ke kantor polisi. Gimana sore? Kamu dukun. Karena jika kalian membawaku ke penjara, maka itu akan membongkar kebohongan dia. Dan membongkar kebohongan dia sama dengan membongkar kebohongan kalian. Jangan. Tapi kenapa ke sini? Karena jika kalian ingin membunuhku, maka lakukan itu di tempat di mana kalian menghabisi Dinda. Bajingan! Tutup mulutmu itu ya. Lihat gampar kau. Itu fitnah. Jangan berkata-kata bodoh. Tidak, itu bukan fitnah. Tuti berdiri di balik pohon-pohon itu, kaku dan ketakutan, menonton 3 petugas memperkosa Dinda, lalu menghabisi nyawanya dengan enteng. Setiap malam, gadis-gadis di Pondok Sari itu dipaksa membeli sabu-sabu, lalu menghisapnya sampai tuntas. Aku ingat sekali kata Budiah waktu itu. Supaya kalian bisa goyang sampai pagi, supaya kalian bisa melahap 10 laki-laki dalam satu malam, supaya kalian cepat kaya, dan supaya kalian bisa keluar dari hutan belantara ini dengan membawa sekoper uang. Tapi Dinda lebih cerdas dari yang lain. Dinda tidak menghisap sabu-sabu yang wajib dihisapnya. Dinda tidak menerima hadiah paket gratis. Takut kecerdasan Dinda menular ke yang lain, Dinda lalu dibunuh dengan keji. Aku pekerja seks peneliti, dan dia justru memberiku kemudahan yang kubutuhkan sebagai seorang peneliti. Kamu itu pelacur, bukan peneliti. Iya, aku memang pelacur. Aku pelacur, sama seperti gadis-gadis ingusan di Pondok Sari itu. Tapi bedanya, kalian bisa menipu mereka, dan aku tidak. Tugas, hentikan dia. Apa itu Mila? Hei, mau ngapain kamu? Tugas. Hentikan Mila. Hei, ikan! Hei, kau sudah gila, ha? Hei, Tugas. Siap. Jamila, hentikan Jamila. Jamila. Terima kasih Bapak akhirnya mau memanggil namaku. Itu nama yang diberikan oleh kedua orang tuaku. Berharap kelak aku menjadi anak yang soleha. Dan sekarang aku di sini sebagai seorang pelacur, sekaligus pembunuh, dan dikelilingi oleh para petugas yang juga merupakan pembunuh. Tugas. Hentikan dia. Lepas! Polisi pecundang. Hanya para pecundang yang mampu membunuh gadis lemah seperti Dinda. Aku sudah terlanjur mengirim Melani ke ibu kota untuk menyampaikan laporanku. Sekarang, mau kalian membawaku ke kejaksaan, ataupun kalian membunuhku seperti kalian menghabisi Dinda, bagiku sama saja. Tapi, jika kalian ingin menunjukkan sedikit rasa tanggung jawab, maka lebih baik kalian tangkap aku sekarang. Tugas.
eksekusi mati atas Jamilah, pembunuh Menteri Nurdin, dilakukan besok. Sesuai permintaan Jamilah, Bapak Presiden dan Kiai Johor Jalaluddin akan menemuinya. Kenapa, Mila? Kenapa? Saya kagum sama kamu, Jamilah. Bahkan jutaan orang di luar sana bangga sama kamu. Tapi kenapa kamu malah memintanya datang kemari, Jamilah? Kenapa? Saya tahu kamu membutuhkan sosok ulama. Tapi Presiden, dialah yang paling bertanggung jawab atas apa yang menimpaku, Budia. Apa maksud kamu, Jamilah? Kamu tidak boleh sembarang berbicara untuk saat ini, Jamilah. Seluruh dunia ini akan semakin membenci kamu. Bunuh Jamilah! Kenapa, Budia? Bukankah orang yang akan dijatuhkan hukuman mati boleh meminta Presiden untuk datang kemari? Ada 2 orang pejabat. Saya tahu mereka itu pejabat, tapi sebaiknya kamu tidak mengizinkan dia masuk. Saya terima. Jamilah, saya terima, Budia. Bunuh Jamilah! Ya Allah, Jamilah, Jamilah, aku akan membelamu, Jamilah, dengan cara apapun. Aku akan membiarkan semuanya, Jamilah, semua yang kau alami dulu. Jailani, apa kabar Ibu Fatimah? Sudah bagus, kualat dia sama kau, Mila. Sakit apa? Ya sakit kualat lah. Selepas mereka bercerai, kau yang dikajak-kajak. Orang suaminya Bu Hariman itu gata. Aku saja dipaci-paci, apalagi kau, Mila, yang kemilau modeko. Aku teringat dulu kata-kata Bu Hariman. Ngajinya itu membuat telingaku serasa terbakar. Aku merasa bersekongkol dengan setan menghina almarhumah ibumu, Jamilah. Cuy, bentuk yang padulise. Keluarga terhormat moralis munafik itu sama aja yang demo-demo di luar sinan tuh. Pemuda moralis tapi sok jagoan sadonya. Pembela undang-undang, pembela agama. Orang Tuhan Allah kirim agama untuk membela manusia. Jamilah, kau ini korban agama dibuat politik-politikan, Jamilah. Nyuruh orang di Safko bantu mau parang, membawa hujatan. Dia udah mampan lah, tolol. Mila, kau sekarang masih ngaji atau enggak? Maafin aku, Mila. Aku ini emang lancang. Gali gaman aku. Sekarang, sebut apa maumu. Apa yang bisa aku bantu? Jadi saksi, jadi penuntut. Aku tuntut sadanya, Mila. Terima kasih, Jalan. Tolong ditempat. Tapi sekarang pergilah. Nanti dulu. Pergilah, Jalan. Tidak. Pergilah, Jalan. Tidak. Kau saja belum cerita soal presiden itu. Pergilah, Jalan. Aku kagum sama kau, Mila. Nanti kalau kau sukses meraih presiden itu, wah, kau yang terbaik, Mila. Pergilah, Jalan. Bunuh Jamilah! Ada tamu lagi. Siapa dia? Orang pejabat. Seharusnya kamu menolak mereka untuk datang ke sini. Saya terima, Ibu dia. Saya terima, Ibu
pejabat itu. Saya terima, Pak. Oh, ini ya perempuan dajjal yang lancang untuk presiden untuk menemuinya itu. Mohon maaf, Bu. Mohon jangan terlalu lancang. Dasar perempuan pelacur. Kamu itu membunuh seorang menteri dan dengan terang-terangan untuk presiden untuk menemuimu. Mau kamu apa, ha? Jangan bilang. Dasar pelacur. Hei, dengar ya. Saya ini istri seorang pejabat penting. Saya tahu ibu itu pejabat, tapi suara ibu jangan terlalu keras. Baru jadi sipir sosok kuasa. Aku di sini atas nama seluruh isi pejabat di negeri ini. Ngerti nggak? Sombong. Cantik kamu ya. Saya setan. Angkat muka kamu, pelacur. Jamila, jangan. Minggir. Sudah membunuh, melacur, berani lagi minta presiden datang kemari. Jangan mimpi, ngerti nggak? Jangan mimpi. Sini kamu. Cuy, itu tadi ledak atas nama seluruh kehormatan kaum perempuan. Saya perempuan di negeri ini. Melawan lagi. Sama seperti para pelacur di luar sana. Kami perempuan di negeri ini. Kamu bukan perempuan, kamu dasar, kamu bukan pelacur, dasar kafir. Minggir, Pak. Ini urusan perempuan di negeri ini. Di mana suamimu? Bangsat. Jawab, di mana suamimu? Sebentar lagi kamu akan dihukum mati, Mila. Aku akan mematikan. Ya, betul. Dan pengadilan sudah memutuskan. Sekarang, sebaiknya ibu pulang. Ibu pastikan suami ibu benar-benar bekerja atau sedang bercengkrama dengan pelacur lain. Wanita bangsa, pelacur pembunuh, kami tetap menangkap dan potongkan yang terbunuh. Pelacur.
Assalamualaikum, Neng Jamila. Neng Jamila, mari kita bicara. Atau kalau Neng mau, kita bisa langsung berdoa. Silahkan saja, Neng. Akulah yang mengundang Bapak untuk datang kemari. Jadi akulah yang menentukan apa yang akan terjadi di ruangan ini. Baiklah, Neng. Kalau begitu, Bapak akan menunggu. Bapak tahu kenapa aku memilih Bapak untuk datang kemari. Kenapa tidak laki-laki lain? Pamanku atau ayah kandungku. Bapak tahu? Tidak, Neng. Bapak tidak tahu. Akan tetapi, Bapak senang berada di sini sekarang. Karena Bapak bisa menuntaskan kewajiban Bapak sebagai seorang ulama. Apa tugas Bapak? Apa tugas Bapak? Mendoakanku. Meminta Allah mengampuni semua dosa-dosaku. Ayah kandungku Pak Kiai, orang yang paling bertanggung jawab atas hidupku. Tetapi orang yang paling mendambakanku untuk menjadi pelacur. 2 tahun usiaku waktu itu Pak Kiai. Di kampung halamanku, menggadaikan bayi perempuan itu bukan dongeng Pak Kiai, realita. Budaya yang lahir dari kemiskinan, kebodohan, dan lemahnya iman. Neng Jamila, dengar. Tidak, Pak Kiai. Neng Jamila, Bapaklah yang harus mendengarkan apa yang keluar dari mulut perempuan kotor ini, Pak Kiai. Lihatlah, Pak Kiai. Lihatlah betapa kotornya aku, Pak Kiai. Betapa hinanya aku. Dan jangan Bapak berbicara kalau Bapak tidak bertanggung jawab atas apa ini, Pak Kiai. kenapa, Neng Jamila? Kenapa baru sekarang, Pak? Kenapa baru sekarang Bapak ada di sisiku, Pak Kiai? Kenapa tidak dari dulu? Kenapa Bapak tidak mengambilku dari ayahku? Kenapa Bapak tidak menghentikannya? Bapak tidak menghentikannya Neng Jamila, untuk mengadakanku ke mucikari, Pak Kiai. Neng Jamila, Kenapa, Pak? Kenapa? Kenapa, Pak Kiai? Neng Jamila, Keluar, Pak Kiai. Keluar. baik. Jika benar Bapak ini menyempurnakan kewajiban Bapak sebagai seorang ulama, datanglah ke kampung halamanku. Duduklah bersama mereka, menunggu detik-detik kematianku, dan memohon ampunlah kepada mereka. Tangan ini berlumuran darah. Sejak aku masih kanak-kanak, dan aku tidak bisa menghentikannya. Aku tidak bisa membersihkannya. Dia seperti menagih untuk terus-terusan berlumuran darah. Aku tidak bisa membersihkannya. Aku tidak bisa membersihkannya. Aku tidak bisa membersihkannya. Aku tidak bisa membersihkannya. Jamila, Aku tidak bisa membersihkannya. Pak Presiden, Jamila.
jadi pelacur? Siapa yang menginginkanku jadi pelacur? Siapa? Siapa yang menanamkan kebencian di dadaku? Siapa yang menanamkan kebencian di dadaku? Siapa yang menginginkanku jadi pelacur? Siapa? Jamila, 24 tahun, diputuskan hukuman mati.